Saya hilang. Oh. Udah live. Oh, 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Oke, Sobat Gemilang, kita lanjut lagi dan kali ini Andin hadir di Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah. Dan pastinya kali ini bersama RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang yang beralamat di Jalan Raya Magelang, Jogja, KM5 dan Rejo Mungki dan Magelang. Ya, dan pastinya kali ini kita akan membahas terkait kapan ibu hamil screening USG ke dokter spesialis. Apalagi nih untuk ibu hamil yang berada di semester akhir, aduh udah kayak kuliah aja ya. Pasti perlu banget ya penanganan tindak lanjut dan pastinya kapan ibu hamil ini dalam kondisi apa harus datang ke dokter spesialis. Untuk itu, Andien sudah kedatangan narasumber hari ini ada Dr. Nungki Nugrohowe, SPOG, dan selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak, Selamat pagi pemirsa semuanya. Oke, gimana kabarnya hari ini dokter? Baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Dokter ini menjadi favoritnya ibu-ibu ya, apalagi ibu-ibu hamil nih. Oke dokter, kali ini tema kita adalah kapan ibu hamil screening USG ke dokter spesialis. Nah dokter, sebelumnya mungkin ini ada beberapa mungkin ibu-ibu yang belum paham atau mungkin belum tahu sebenarnya USG itu apa sih, seberapa penting melakukan screening USG ini. Silahkan dokter. Oke, jadi pemeriksaan ibu hamil itu memang salah satunya wajib untuk dilakukan pemeriksaan USG ya, karena kita akan mencegah kondisi stunting, kita akan mencegah untuk kondisi-kondisi kelainan, sehingga harapannya adalah dapat memberikan atau masa depan yang baik untuk penerus-penerus, generasi-generasi penerus. Baik, ya dokter, dokter kandungan kan umumnya akan menyarankan prosedur pemeriksaan USG jika menduga ibu hamil memerlukan penanganan tambahan selama menjalani kehamilan, khususnya jika ibu hamil memiliki salah satu atau beberapa kondisi tertentu ya dokter ya. Nah biasanya kondisi seperti apa sih dokter yang mengharuskan ibu-ibu ini harus rutin nih untuk cek kandungannya ke dokter spesialis? Sebenarnya paling tidak itu kalau selama kehamilan, hamil itu kan selama 9 bulan ya. Jadi paling tidak minimal ibu hamil itu periksa USG paling tidak sebenarnya 4-6 kali untuk USG ya. Dan USG dan sekarang sih bisa dilakukan di puskesmas. Cuman kan ada kondisi-kondisi yang tertentu yang memang ibu-ibu hamil itu harus periksa ke rumah sakit. Sehingga paling tidak untuk mencegah kondisi-kondisi yang memberat pada kehamilan di kehamilan tua. Biasanya ini untuk ibu-ibu yang punya bawaan penyakit gitu ya dokter ya? Sebenarnya bukan hanya ibu-ibu yang punya bawaan penyakit, tapi sebenarnya semua ibu hamil sih. Jadi apalagi yang memiliki kondisi-kondisi yang rentan, nah itu mungkin akan pemeriksaan USG akan lebih sering. Gitu. Biasanya kalau yang ibu-ibu yang memang harus ya dokter ya melakukan USG rutin ini kan biasanya misalnya ada penyakit bawaan seperti diabetes atau mungkin dia punya riwayat preeklamsia gitu. Itu seperti apa dokter? Jadi kalau sebenarnya pada prinsipnya itu pada trimester 1 itu sebenarnya sebaiknya dilakukan USG. Apalagi pada ibu hamil yang memiliki riwayat haid yang tidak teratur, sehingga kita menentukan usia kehamilannya berapa, taksiran persalinannya kapan. Kemudian seperti tadi disampaikan berkaitan dengan preeklamsi, kita bisa mendeteksi apakah kondisi ibu ini
berisiko terhadap preeklamsi apa tidak. Nah, itu dilakukan USG-nya pada trimester 1. Oke, bisa berarti ya dokter ya untuk iya. preeklamsinya itu. Iya. Oke, kalau untuk misalnya diabetes gitu dokter, seperti apa ibu-ibu yang diabetes itu? Kalau ibu-ibu yang dengan diabetes, memang sama sebenarnya, karena pada ibu hamil dengan diabetes itu juga risiko terjadi preeklamsi juga cukup besar. Oke. Nah, terutama ibu yang sudah memiliki riwayat keluarga dengan diabetes. Kemudian yang kedua, pada ibu hamil pada usia kehamilan 20 minggu, sebaiknya dicek pemeriksaan gulanya. Oke. Nah, kalau untuk pemeriksaan seperti tadi untuk screening preeklamsi, biasanya kita lakukan kalau di Merah Putih kita lakukan di usia kehamilan pada trimester 1 atau kurang dari 13 minggu. Untuk mendeteksi apakah ini berisiko terjadi preeklamsi apa tidak. Oke, begitu. Baik, dokter, untuk screening USG deteksi dini juga bisa bilang seperti itu ya dokter ya. Ini kan selain untuk mengecek kondisi ibunya, ini juga mengecek kondisi anaknya ya, calon anak itu. Nah, kalau untuk screening awal biasanya yang dideteksi dari anak itu seperti apa dokter? Apakah ini bisa untuk mengecek adakah Down syndrome ataupun kebocoran jantung, itu seperti apa dokter? Oke, jadi kalau kita mau lakukan screening ya, apalagi pada usia trimester 1, kita akan lihat ini apakah ini memang kehamilannya yang pertama sehat apa tidak. Nah, usia kehamilannya sesuai enggak dengan usia kehamilan yang dia sesuai haidnya apa tidak. Nah, kemudian pada usia trimester 1 kita bisa cek juga apakah ini janinnya berkembang apa tidak dengan baik apa tidak. Kemudian selain itu pada usia kehamilan sebelum paling tidak di 13 minggu ya, 11-13 minggu, kita periksa, kita screening ada nggak risiko terjadinya Down syndrome atau tidak. Nah, itu juga kita cek biasanya. Nah, kan kalau setiap USG itu kan sebenarnya punya kemampuan ini ya, berbeda-beda ya, USG ya. Nah, kebetulan kita di Merah Putih punya USG yang mumpuni untuk untuk mengecek apakah ini ada risiko terjadi ke arah Down syndrome apa tidak. Kemudian kita juga biasanya kita cek juga ada nggak kelainan-kelainan lainnya, mulai dari kepala, kemudian spine apa tulang belakangnya, ada spina bifida apa tidak. Nah, kemudian organ-organnya. Nah, setiap pemeriksaan trimester 1, trimester 2, trimester 3 kita punya kita cek ada hal-hal yang kita akan periksa secara spesifik. Gitu. Oke. Nah, kalau untuk di RSUD Merah Putih sendiri untuk USG ada 2D, 4D gitu ya? Ada ya, dokter ya? Bisa sih. Jadi kita bisa lakukan USG 4 dimensi juga ada. Kita punya juga. Baik. Kemampuan itu. Ya, dokter, untuk jenis screening feta maternal ya, bisa dibilang seperti itu ya dokter ya. Ada jenis-jenisnya kan ya dok ya. Dan dalam prosedur ini tergantung kondisi bumil. Tiap jenis USG itu kan beda-beda. Apa aja sih dokter dalam kondisi bumil yang seperti apa gitu? Jadi kalau pada ibu hamil yang pertama memang sudah ada riwayat nih. Misalnya sebelum kehamilan sebelumnya ada riwayat preeklamsi, ada riwayat gula, kemudian dari riwayat keluarga juga ada. Nah, salah satu kita lakukan screening seperti yang saya sampaikan tadi, kita periksa kelainan-kelainan kongenital itu kan sebenarnya itu pemeriksaan fetomaternal. Gitu. Jadi dan kalau kita memang dari Merah Putih ini kita ragu, kadang-kadang kita harus periksa ulang gitu, atau kita minta saran ke dokter subspesialis yang fetomaternal, kita kirimkan juga ke sana gitu. Yang mungkin yang harus saya sampaikan begini, pemeriksaan USG itu adalah pemeriksaan menggunakan alat. Jadi menggunakan alat bantu di mana yang kita pakai adalah gelombang suara yang masuk ke dalam rongga perut, kemudian dipantulkan membentuk gambar. Nah, jadi kalau ibu-ibu hamil yang pengen tahu, oh ini kondisinya benar-benar sehat apa tidak, ya memang itu
bukan jaminan 100%. Apalagi juga katakanlah pengen tahu jenis kelaminnya nih gitu. Nah, kita juga itu bukan jaminan 100% dengan USG. Karena pertumbuhan di dalam itu masing-masing janin itu akan berbeda-beda. Tapi kadang-kadang ibu-ibu juga mikirnya udah deh saya periksa di bidan aja udah cukup gitu ya dokter ya. Walaupun sebenarnya pemeriksaan USG lebih tadi seperti dokter bilang nggak sebenarnya 100% ya, tapi mungkin ibu-ibu nggak salah gitu kalau misalnya ingin memeriksa langsung ke dokter spesialis gitu ya dokter ya. Karena bedanya apa sih dokter kalau untuk USG kan pasti ada alatnya ya. Kalau misalnya ini untuk para ibu-ibu aja nih. Kalau ke bidan oke lah boleh ke bidan, tapi misalnya untuk pemeriksaan bisa juga nih ke dokter spesialis. Seperti apa dokter? Jadi begini, kalau kita dokter spesialis kan memang kita punya kurikulum pemeriksaan USG. Ya, jadinya kita ada namanya pemeriksaan USG dasar, pemeriksaan madya, pemeriksaan lanjut. Nah itu jadi dan belajar kita kan selama bertahun-tahun nih. Nah, kemudian terpaparnya bertahun-tahun, kemudian kita punya sertifikasi kompetensi untuk melakukan tindakan USG. Nah, jadi yang kita miliki itu memang punya standar, gitu. Sedangkan kalau di puskesmas itu ya memang kalau teman-teman dari dokter umum kita juga didik mereka untuk melakukan pemeriksaan, tapi pemeriksaan USG dasar aja. Pemeriksaan USG dasar artinya terbatas untuk pemeriksaan itu. Tapi kalau untuk screening itu perlu belajar lebih lanjut. Siap, baik. Dokter, untuk pemeriksaan USG kan setiap semesternya ibu hamil itu kan beda-beda ya dokter ya. Semester 1 untuk pemeriksaan apa, semester 2, semester 3 kayak kuliah dokter ya. Kalau semester 3 kan lebih ke cenderung air ketuban misalnya dokter ya. Nah, kalau semester pertama seperti apa dokter pengecekannya? Kita sebutnya trimester. Trimester. Jadi trimester kalau trimester 1, trimester 2, trimester 3. Jadi yang dikenal oleh teman-teman di puskesmas sama di rumah sakit itu kita sebutnya trimester. Jadi, nah pemeriksaan dari trimester 1 itu juga akan sebenarnya itu pemeriksaan yang paling dasar dan paling detail ya, sehingga kita bisa menentukan apakah ini kehamilannya bisa dilanjutkan atau tidak. Kadang-kadang seperti itu. Artinya kalau tidak bisa dilanjutkan ini mungkin ada janinnya nggak berkembang atau ada kelainan-kelainan yang berat. Nah, gitu itu sehingga tidak dilanjutkan kehamilannya. Tapi kalau kita lihat di trimester nanti di trimester 2 kita juga akan lihat juga nih kondisi janinnya ini perkembangannya baik apa tidak. Karena secara umum kan kehamilan itu adalah suatu proses. Jadi ada progresnya. Di trimester 1 apa yang harus berkembang, trimester 2 apa yang harus berkembang, trimester 3 apa yang harus berkembang. Nah, karena yang kita lihat perkembangan, sehingga kan harapannya adalah bahwa bisa terjadi persalinan normal. Nah, kalau di trimester 1, trimester 2 kita tahu perkembangannya, paling tidak sebagai dasar untuk trimester 3 kita bisa perkirakan nih bahwa ini bisa persalinan normal apa tidak. Gitu. Baik. Dokter, tadi yang terkait dengan kandungan hamil di luar nih. Kandungan apa namanya janinnya belum ada, nggak kelihatan gitu ya dokter ya. Itu biasanya di usia sampai berapa sih dokter kalau emang dikatakan itu seperti hamil anggur ya bilangnya seperti itu ya. Itu seperti apa dokter? Jadi ya memang di trimester 1 kita lakukan USG itu yang pertama untuk mencari tahu yang pertama hamilnya ini di dalam kandungan apa di luar kandungan. Gitu. Kemudian kalau di dalam kandungan ini kehamilannya berkembang dengan baik apa tidak. Itu biasa sampai usia berapa dokter bisa ngecek kalau ini ternyata di luar kandungan gitu? Kadang bisa sampai 12 minggu, 16 minggu itu bisa baru bisa kita temukan. Kehamilan di luar kandungan. Terus kemudian berkaitan dengan tadi juga kita akan lihat ini nggak berkembangnya apakah karena memang janinnya tidak berkembang atau perkembangannya ke arah kelainan seperti yang dibilang tadi ada hamil anggur apa tidak. Nah, kalau hamil anggur itu kan berarti ini
plasentanya yang atau ari-arinya yang berkembang, sedangkan janinnya mungkin perkembangannya tidak normal gitu. Atau kadang-kadang ada yang disebut parsial, plasentanya bertumbuh menjadi kehamilan anggur, bayinya juga berkembang, ada juga seperti itu. Gitu ya. Iya. Oke. Makanya pada saat hamil awal itu kita juga ya itu salah satu yang harus kita lihat juga. Oke. Baik. Oke. Iya, jadi dokter kalau misalnya sudah terdeteksi ya memang ini di luar kandungan ya dokter ya, biasanya itu diberikan obat apa nanti memang dia secara alami akan lurus sendiri dokter kalau seperti itu? Jadi kalau kehamilan di luar kandungan itu pada jadi terjadinya kan di luar rahim. Di luar rahim itu bisa di saluran telurnya atau bisa di indung telurnya. Nah, pada saat kehamilan itu kan plasenta itu kan tumbuh di entah di mana dia tumbuh. Dia akan mencoba mencari pembuluh darah. Begitu dia tempatnya tidak sesuai, otomatis tempat itu kan akan ya katakanlah rusak ya. Nah, begitu rusak perdarahan. Nah, resikonya adalah perdarahannya di dalam kandungan. Perdarahan bukan di dalam kandungan, maaf. Perdarahannya ada di dalam rongga perut. Baik. Gitu. Iya. Nah. Baik, jadi memang itu pentingnya ya dokter ya. Kenapa memang ibu hamil harus secara dini mendeteksi melalui screening USG. Baik, dokter Nungki nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Kita break dulu dan sahabat Gemilang jangan kemana-mana, pastikan Anda terus stay tune barengan Andin dan juga dokter Nungki tentunya di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi.
Terima kasih untuk Anda yang masih terus bergabung bersama kami tentunya di Jamus Gemilang Gabungan Lahan Musyawarah bersama RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang yang beralamat di Jalan Raya Magelang Jogja KM 5 Danorejo Mungki dan pastinya Andin juga masih bersama Dokter Nungki. Kita masih ngobrol-ngobrol kapan sih ibu hamil screening USG ke dokter spesialis. Karena tadi Dokter Nungki sudah menjelaskan ya bahwa USG ini penting sekali ya, apalagi khusus untuk trimester pertama untuk melihat bagaimana kondisi janin dan juga bagaimana kondisi ibu itu, dan pastinya tadi dokter juga sudah sekilas menjelaskan untuk trimester pertama ngapain aja sih, apa aja sih yang dicek. Nah, kalau untuk trimester 2 dokter, gimana nih dokter trimester 2? Oke, sebenarnya kalau untuk trimester 2 dan trimester 3 itu hampir mirip ya. Untuk pemeriksaan-pemeriksaan kita lihat posisi janinnya, kemudian kita lihat kesejahteraan janinnya seperti apa. Nah, kesejahteraan janin itu kita lihat dengan pemeriksaan dari aliran darah di plasenta, kemudian kita lihat di aliran darah di otaknya. Nah, itu ada gangguan apa tidak. Kalau misalnya tidak ada gangguan, pemeriksaan mungkin kita lihat dengan ukuran kondisi kehamilannya, sesuai tidak dengan usia kehamilannya. Kemudian kita lihat pertumbuhan janinnya. Artinya kalau kita di Rumah Sakit Merah Putih itu sebenarnya ya cukup komplit juga USG kita. Begitu kita ukur ukuran-ukuran janinnya, nanti akan muncul ininya sih, ada grafiknya nih. Jadi sesuai enggak dengan pertumbuhannya, usia kehamilannya itu kenaikan berat badannya sesuai enggak? Iya. Biasanya trimester kedua ini yang paling ditunggu-tunggu adalah menentukan jenis kelamin ya dokter ya. Ya. Iya kan sih dok? Kadang-kadang memang ada yang tanya, ada yang tidak juga. Bahkan kadang-kadang nggak usah aja dikasih tahu. Jadi udah sebelum begitu mau pas ketemu nggak usah dikasih tahu ya jenis kelaminnya gitu. Nah, dan kalau kita bicara tentang mendeteksi jenis kelamin, ya itu sebenarnya masih probabilitas ya. Jadi bukan 100%. Karena itu tadi ada mungkin pertumbuhannya akan berbeda-beda tergantung janinnya, tergantung bayinya. Iya, dan pastinya kalau pengen lihat jenis kelamin juga perlu ada USG yang lebih bisa dibilang kelihatan banget ya dokter ya. Kalau untuk di RSUD Merah Putih untuk USG-nya ada apa aja dokter? Ya, kita USG 2D ada, 4D juga ada. Jadi sebenarnya sih kalau untuk pemeriksaan kondisi-kondisi janinnya bagus apa tidak sih sebenarnya 2D itu cukup ya. Sedangkan 4D itu kalau kita misalnya mau mengkonfirmasi nih ada kelainan apa enggak ini. Kayak contohnya kita lihat, kita curiga ini ada bibir sumbing. Jadi kita akan lihat nih apakah memang konfirm ke arah bibir sumbing apa tidak. Itu pakai USG berapa dokter? Sebenarnya dengan 2D itu sebenarnya bisa. 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 Tapi 4D itu mengkonfirmasi aja. Konfirmasi. Tapi biasanya dalam kondisi apa sih dokter seorang ibu harus benar-benar pakai 4D gitu dokter? Sebenarnya kalau untuk 4D itu tadi untuk mengkonfirmasi ada kelainan apa gitu tidak. Terus kemudian juga yang perlu diketahui adalah bahwa untuk pemeriksaan 4D itu tidak setiap usia kehamilan itu bisa kita lakukan 4D. Nah, jadi kadang-kadang begitu datang, saya mau periksa, mau 4D, padahal usia kehamilannya sudah tua. Nah, kadang-kadang gitu. Bukan masalah itu juga, karena posisi janin dia menghadapnya ke depan atau menghadap ke samping kanan apa kiri dengan jumlah air ketuban yang cukup. Nah, kalau ketubannya sedikit, ya kita akan kesulitan. Kemudian kalau dia posisinya bayi menghadap ke belakang, kita juga nggak bisa 4D karena nggak bisa kita USG dari punggung ibunya. Nah, kemudian kemudian kalau kita mau 4D kan idealnya ya di 26 minggu sampai 32 minggu, di mana air ketuban yang cukup banyak. Kalau udah lebih dari itu, kadang-kadang kita kesulitan untuk melihat mukanya gitu. Siap. Oke dokter, kalau tadi barusan kita ngebahas trimester kedua ya. Nah untuk trimester ketiga ini seperti apa dokter untuk screening USG? Katanya lebih sering ya dokter ya harusnya? Jadi kalau untuk
trimester 3 yang kita lihat ya ukurannya memang ya harus kita lihat ukurannya sesuai enggak dengan usia kehamilannya. Saya juga tambahin sedikit nih. Di usia kehamilan trimester 2, kita akan lihat, saya biasanya kan lihat berat badannya. Kalau berat badannya itu cenderung di atas rata-rata grafik, berarti ibu hamil itu harus mengatur makanan. Jadi harus diet. Dan diet pada ibu hamil itu bukan berarti terus nggak makan ya. Tapi porsi-porsinya yang kita atur. Antara karbohidrat, protein. Nah, itu yang kita atur, mana yang harus dinaikkan, mana yang harus dikurangin. Nah, itu yang diaturnya itu. Nah, itu akan menentukan, nanti kita konfirmasi di usia kehamilan di trimester 3. Begitu trimester 3, kita lihat juga ukurannya kembali nih. Kira-kira jadi terlalu besar apa tidak gitu. Atau terlalu kecil apa tidak. Kalau kita tahunya ukurannya di trimester 3 udah terlalu besar, ya bayinya nggak bisa kita kecilkan. Kalau usia kecil mungkin masih bisa kita kejar ya. Tapi artinya gini, kalau kita mau kejar, saya cenderung kita mau mengejar untuk kondisi ininya ya, saraf kognitifnya, pertumbuhannya ya, bukan hanya membesarkan badannya. Kalau cuma untuk membesarkan badannya, makan manis, coklat, es krim, nah itu akan besar. Cuman kan kita yang kita mau kejar begitu lahir, bayinya harus bagus dong, harus dia pertumbuhannya normal gitu. Baik. Dokter, dan juga dia trimester 3 ini juga ini ya dokter yang ngecek apakah sudah masuk di panggul apa belum, itu juga ya dokter yang termasuk USG itu. Iya, jadi kita lihat apakah posisinya seperti apa, kepalanya masuk panggul apa enggak, turun apa enggak, kemudian ada yang mengganggu, menghalangi kepalanya turun apa tidak. Nah, itu kita cari di situ. Terus jumlah ketubannya banyak apa tidak. Dan pengecekan plasentanya juga ya dokter ya? Ya, kita lihat plasentanya, jadi kita lihat gradasinya. Jadi plasenta itu kan memang begitu usia trimester 3 sudah, kita sering sebutnya kayak pengapuran ya, tapi sebenarnya ya kita sebutnya gradasi karena pada trimester 3 memang pasti akan mengalami seperti itu. Dan kita akan lihat ini grade 3-nya bagaimana kondisinya, plasentanya apakah masih cukup aman untuk bayinya apa tidak. Baik. Dokter, ini sudah ada yang ikut bergabung ya, sahabat Gemilang yang sudah banyak memberikan pertanyaan di 081578968968. Langsung aja dokter, ini ada Ibu Ayu yang ada di Gunung Pring Muntilan. Selamat siang dokter. Ada tetangga yang bilang jangan sering USG dokter karena ada radiasinya dan nggak bagus buat janin. Sebenarnya benar nggak sih dok? Silakan dokter. Jadi USG seperti yang saya sampaikan awal itu adalah gelombang suara. Jadi bukan radiasi ya. Nah, sehingga kalau USG itu sebenarnya aman untuk kehamilan ya, untuk ibunya ya, mungkin tidak amannya buat dompet ya. Ya, jadi terus kemudian pada saat USG itu juga kita akan semaksimal mungkin kita gunakan memang ada kita setel ininya supaya kondisinya, tingkatan frekuensinya aman untuk janinnya. Kita sudah set ininya, mesinnya ya, sehingga cukup aman. Dan kita akan lakukan dengan seoptimal mungkin kondisi itu untuk mencapai pemeriksaan yang optimal. Nah, dan secepat mungkin gitu. Jadi kalau kita sudah mendapatkan, sehingga kalau kita sudah mendapatkan kondisi yang sudah optimal, ya kita tinggal periksa aja ini ya kondisinya seperti apa. Tapi kalau untuk sampai saat ini dokter, pernah nggak sih ada yang memang diharuskan ibu hamil sebulan sekali nih harus beberapa kali melakukan USG? Ada nggak sih dokter menemukan kasus seperti itu? Beberapa kali ya kita temukan seperti itu. Kalau misalnya saya curiga bahwa ini kok usia kehamilannya tidak sesuai dengan ukuran janinnya. Kemudian ibu hamil dengan preeklamsi, ibu hamil dengan diabetes,
Nah, ini yang kita biasanya kita lakukan pemeriksaan USG akan lebih sering. Karena saya harus lihat perkembangan kesejahteraan janinnya seperti apa. Karena aliran darah dari plasenta ke bayinya itu kemungkinan besar tidak bagus. Sehingga kita harus lahirkan bayi usia seoptimal mungkin dengan kondisi ibu yang paling baik. Oke, jadi aman ya dokter ya, untuk USG sering juga gitu ya dokter ya, kecuali dengan kondisi tertentu pastinya. Ya, satu pertanyaan lagi dokter. Selamat pagi dokter, saya Nana di Magelang. Waktu itu saya melahirkan seorang anak dengan diagnosa jantung bocor dan Down syndrome. Namun saya bingung, kenapa deh dokter ya selama proses kehamilan ketika saya USG di dokter spesialis kandungan tidak terdeteksi bahwa ada yang berbeda dengan anak yang saya kandung. Dan anak saya setahun setelah operasi jantung di RSCM terdiagnosa leukemia juga nih dokter. Dan tahun 2022 anak saya berpulang. Dan saat ini saya ingin hamil kembali, tapi saya masih takut kalau yang dialami anak pertama saya akan juga dialami anak kedua saya kelak, dok. Apa yang harus saya lakukan, dokter? Silakan, dokter. Baik ya. Sebelumnya saya juga turut berduka atas nggak adanya ini ibu ya, bayinya yang dan tidak terdeteksi. Jadi memang seperti yang saya sampaikan tadi awalnya, bahwa kita mau pemeriksaan USG itu bukan 100% bahwa kita bisa mendeteksi kelainan yang ada pada janin. Nah, kita bisa deteksi ada kemungkinan bahwa pada awalnya bahwa kelainannya belum kelainan yang berat, sehingga kita tidak bisa mendeteksi kondisi yang abnormal dari janinnya. Nah, sehingga memang bahkan sekarang ada pemeriksaan lain yang kalau kita misalnya ada curiga dari USG-nya ada kelainan, kita akan periksakan ke lab. Tapi memang kalau di tempat masih di Indonesia mungkin harganya cukup mahal lah untuk pemeriksaan itu ya. Namanya pemeriksaan NIPT ya. Itu untuk pemeriksaan ada enggak kelainan-kelainan gitu ya. Dan untuk pemeriksaan hamil pada trimester 1, trimester 2, trimester 3 biasanya kita lakukan screeningnya juga hampir sama. Apakah kondisi jantungnya baik apa tidak ya. Kadang-kadang tingkat kebocorannya masih kecil, kita tidak bisa deteksi. Sehingga baru terdeteksi pada saat lahir. Ya. Sehingga begitu lahir kelihatan ada gejala-gejala. Gitu. Siap dokter. Dokter masih ada pertanyaan lagi, ini yang sudah ikut bergabung di Instagram ya dokter ya. Dari Alvia Deniar 5. Dok, tips hamil cepat gimana ya? Saya belum hamil 1 tahun dan ada penebalan dinding rahim juga. Silakan dokter. Saya jawab yang tadi ada yang ibu tadi pengen hamil lagi untuk anak kedua, itu seperti apa? Siap. Nah mungkin itu juga berkaitan dengan ibu yang pasangan yang baru yang udah 1 tahun belum dikaruniai. Nah sebenarnya kalau kita mau pasangan, yang pertama adalah komitmen pasangan ya, suami istri. Sehingga kalau misalnya memang mau hamil, kondisi istri harus baik, kondisi suami harus baik, gitu. Jadi untuk keinginan hamil itu juga bukan keinginan ibu saja, bukan keinginan yang wanita saja, yang pria harus juga mendukung. Sehingga sebaiknya ya sebelum hamil itu artinya sudah direncanakan. Artinya direncanakan, mungkin konsultasi dulu nih, apa yang harus dikonsumsi untuk pasangan. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh suami juga. Nah karena kalau selama saya ketemu pasangan yang ingin hamil itu, salah satu yang sulit adalah suami perokok. Betul. Nah itu sehingga kalau misalnya kita paling tidak wanitanya sudah berusaha, yang pria juga harus berkorban juga. Gitu. Nah kemudian sehingga dengan seperti itu harapannya kita dari wanita mendapatkan sel telur yang baik, dari prianya mendapatkan sperma yang bagus. Nah, sehingga harapannya adalah bahwa kehamilannya akan baik. Ya. Nah begitu juga untuk yang 1 tahun pasangan sudah
menikah tetapi belum hamil, saya kira kalau untuk seperti yang jadi pasangan yang menikah itu sebenarnya 90% itu akan memiliki keturunan, 90% ya, akan memiliki keturunan dalam 1 tahun pertama. Kalau memang belum ada dapat keturunan, belum hamil, saran saya sih kalau udah 1 tahun lebih periksa atau konsultasi. Promil ya dokter Iya, ya. begitu. Oke dokter. Kadang-kadang dokter ada pasangan yang baru aja menikah, mungkin tanpa resep dokter udah mengkonsumsi asam folat dokter. Itu seperti apa dokter? Bisa nggak sih dokter? Nggak apa-apa. Vitamin E, asam folat gitu. Silahkan. Oke. Boleh Ya. itu. Jadi itu artinya sebenarnya untuk dasar dulu ya, dengan harapan bahwa dengan asam folat, dengan vitamin E, sel telurnya bagus, kemudian rahimnya juga siap untuk sebagai tempat ditempati oleh embrio atau pembuahan. Baik, siap. Dokter, masih ada pertanyaan lagi. Dari Gita di Sleman, mau tanya nih dokter, saya divonis dokter ada endometriosis. Apakah ada peluang hamil dok? Silakan. Ibu dengan atau wanita dengan endometriosis untuk kemungkinan hamil itu cukup sebenarnya masih peluangnya tetap ada. Oke. Ya. Karena endometriosis itu ada tingkatan-tingkatannya ya. Jadi seberapa beratnya endometriosisnya. Kemudian karena yang berkaitan terutama ada nggak perlekatan, kemudian bagaimana sel-sel telurnya. Nah, karena kaitannya dengan itu. Karena endometriosis itu memang sebaiknya sih hamil segera. Cuman endometriosis itu juga menghambat terjadinya kehamilan. Nah, sehingga memang harus diprogram. Kalau untuk dengan endometriosis. Tapi sebelumnya kalau sudah divonis endometriosis ya dokter ya, sebelum mau hamil apakah pengobatannya seperti apa dokter biasanya? Kita lihat tingkatannya dulu, beratnya seperti apa. Karena apakah cukup dengan obat oral, obat minum ya maksudnya, atau harus dengan suntikan, atau harus terpaksa operasi. Gitu. Ya dokter, kalau ini kan untuk endometriosis ini kan mungkin ya nggak terlalu berat ya dokter ya. Kalau misalnya pernah nggak sih dokter menemukan kasus yang memang ibu itu punya penyakit berat di rahimnya, misalnya tumor gitu, kanker itu bisa hamil gitu nggak sih dok? Kalau selama ada sel telur yang bagus, selama rahimnya itu bisa ditempati oleh embrio, kemungkinan hamil tetap ada. Ya, jadi kalau misalnya endometriosis nih dengan yang terjadi sudah cukup berat, ada sampai terjadi kista coklat. Ya, kista coklat adalah endometriosis yang sudah cukup berat ya. Nah, itu juga tetap bisa hamil. Ya, selama masih punya sel telur. Tapi itu tetap dalam pengobatan juga dokter, nggak masalah ya dokter ya? Nggak masalah. Saat hamil juga, Baik dokter, satu lagi pertanyaan dari Rizkadi di Belondo. Dok, usia kandungan saya 34 minggu, harus berapa kali kontrol? Setiap minggu atau 2 minggu? Kalau sudah punya rujukan BPJS dari dokter kandungan dan masih berlaku ketika hari melahirkan, apakah bisa dipakai BPJS saat lahiran? Silakan dokter. Jadi kalau udah 34 minggu untuk pemeriksaan atau untuk kontrol biasanya 2 minggu sekali nih, 34 minggu, kemudian 36 minggu. Nah, menginjak 36 minggu tuh kalau idealnya seminggu sekali sesudah 36 minggu ke atas. Nah, untuk pemeriksaan dengan menggunakan BPJS selama masih itu tercover waktunya, itu silahkan saja, masih bisa. Baik, dokter, kita break dulu ya, nanti kita lanjut lagi. Dan sahabat Gemilang, jangan kemana-mana, kita masih ngobrol-ngobrol bersama Dokter Nungki. Dan pastinya kita masih ngobrol terkait kapan sih ibu hamil screening USG ke dokter spesialis. Jadi tetap di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi.
Oke, pastinya masih barengan Andin di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah dan juga masih bersama Dr. Nungki dari RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang di Jalan Raya Magelang Jogja KM5 dan Rejo Mungki dan Magelang. Dan Andin juga masih ngobrol-ngobrol bersama Dr. Nungki terkait dengan kapan sih ibu hamil screening USG ke dokter spesialis. Kalau tadi Dr. Nungki sudah menjelaskan pentingnya ya untuk screening USG ke dokter spesialis dan pastinya untuk mengecek bagaimana kondisi janin dan juga kondisi ibunya. Dan kali ini Andi juga masih ingin membacakan yang sudah ikut bergabung ya di 081578968968. Oke, Dr. Nungki, kita lanjut lagi ya. Ternyata masih banyak banget pertanyaan yang masuk hari ini, Dokter. Oke, Dokter, ini dari Instagram ya, ada Rahayu399 mau tanya dong dok, saya dari riwayat hamil kembar lahir prematur. Bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi prematur lagi saat hamil nanti? Silakan dokter. Baik, terima kasih. Jadi kalau pada ibu hamil dengan kembar ya, apa kembar 2, kembar 3, itu kan usia apa? Isinya 2 ya bayinya. Iya. Oke. Pada saat bayi jadi rahim itu begitu, salah satu faktor, salah satu risiko persalinan prematur adalah kembar. Itu faktor risikonya. Karena apa? Karena misalnya pada hamil 8 bulan nih, satu bayinya 2 kilo, yang satunya 2 kilo, berarti kan udah 4 kilo nih. Berarti udah sebenarnya kalau misalnya itu janinnya satu udah kondisinya udah aterem atau udah cukup bulan gitu. Sehingga kadang-kadang rahim yang over distended, jadi dia isinya udah besar, dia akan kontraksi, sehingga risiko terjadi persalinan prematur. Nah, kalau untuk kita mencegah memang agak susah karena isinya ada 2, kecuali isinya 2 tapi ukuran totalnya mungkin 3 kilo, ya mungkin masih bisa bertahan nih sampai hamil tua. Tapi kalau ukuran cuma total 3 kilo berarti kan 1.500 ya, kecil-kecil kan. Sedangkan pada hamil itu kan idealnya ya beratnya di atas 2,5 kilo. Gitu. Baik. Sehingga kalau misalnya untuk mencegah persalinan prematur ya sebelum kira-kira di 28 minggu itu udah mulai rutin periksa. Sehingga paling tidak mencegah supaya tidak terjadi persalinan prematur, atau kalau misalnya terjadi persalinan di harapannya di 37 minggu. Iya. Gitu. Oke, jadi memang ini udah resiko untuk kembar ya? Resiko anak kembar ya? Iya. Oke, baik. Dokter, masih ada satu pertanyaan lagi dari Nafila. Dokter, saat hamil muda, bahaya nggak sih dokter kalau makan durian? Kok perut jadi panas ya dokter ya? Gimana nih dokter? Kadang suka nyuri-nyuri dikit deh, satu dulu deh, nggak apa-apa. Gimana dokter? Sebenarnya sih kalau perutnya tahan aja sih, saya kira untuk makan durian pada ibu hamil itu selama masih dibatasi tidak masalah ya. Jadi yang penting sih tahu ininya lah, batasannya aja gitu. Kalau hanya sekedar icip-icip sih monggo aja, silahkan. Cuman jangan icip-icip sampai habis satu buah gitu dokter. Buah gitu ya. Itu bukan karena icip-icip. yang masalah jadi lambungnya dokter ya. Oke, baik dokter, untuk closing statement ini dokter, apa yang ingin disampaikan oleh dokter ya terkait tentang ibu hamil untuk screening USG ke dokter spesialis untuk tidak ragu ya dokter ya, karena ini penting sekali. Silakan dokter. Iya. Jadi untuk para sahabat Gemilang ya, jadi kalau saya titip pesan aja, kalau misalnya memang dalam kondisi hamil, paling tidak trimester 1 sudah periksa apalagi USG paling tidak, sehingga tahu kondisi kehamilannya baik apa tidak. Kemudian paling tidak selama hamil minimal sih sebenarnya 4 kali sih untuk melakukan pemeriksaan USG ya. Untuk kapan-kapan intinya pemeriksaannya, waktunya kapan ya bisa konsultasi ke bidan terdekat, atau pada saat hamil awal mungkin ke rumah sakit, mau ke Rumah Merah Putih silahkan aja. Oke, baik. Kalau untuk dokter Nungki sendiri untuk jadwal prakteknya setiap hari apa aja dokter? Jam berapa? Silakan dokter. Kalau saya di Merah Putih hari Senin, Rebo, Jumat pagi jam 8 sampai jam 12 sih biasanya sih ya. Tapi kalau di rumah sakit memang untuk pendaftaran bisa lewat online ya. Lewat online sehingga mengurangi waktu tunggu. Kemudian kalau misalnya untuk pemeriksaan
untuk pendaftaran di sana sih sampai jam 11. Jadi kalau bisa lewat online akan lebih mengurangi waktu. Siap. Oke. Jadi yang pengen promil, yang pengen pemeriksaan boleh langsung ke Dr. Nungki Nugroho ya, di RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang, tepatnya di Jalan Raya Magelang Jogja KM5 Donorejo Mungki dan Magelang. Terima kasih untuk dokter waktunya hari ini. Sehat terus dokter. Terima kasih kembali. Sukses terus dokter. Kapan-kapan main lagi sini ya dokter ya, dengan boleh. tema yang berbeda. Ya. Baik. Tunggu undangannya berikutnya. Siap. Oke, Sobat Gemilang, sampai di sini dulu perbincangan kita bersama Dr. Nungki dari RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Dan jangan lupa jika Anda memang ingin melakukan pemeriksaan atau untuk promil ke Dr. Nungki, bisa secara online di rsudmerahputih.magelangkap.go.id. Dan pastinya saya Andien beserta kru Gemilang FM yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk selalu dengerin 96.8 FM LPPL Radio Gemilang.